Pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang permasalahan komputer, mengapa komputer itu mati secara mendadak. Salah satu penyebabnya di situ dibahas, kemungkinannya adalah keringnya pasta atau kurangnya pasta pada permukaan prosesor. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Ya, salah satunya ini pertanyaannya yang akan kita bahas sekarang. Pertanyaan yang lain mungkin akan kita bahas nanti pada saatnya tiba. Pertanyaannya berikut. Tolong jawab, Mbah, kalau dalam laptop, apakah juga sama ya, Mbah? Jadi pastanya ada di tengah prosesor dan kipas. Nah, saya benarkan sedikit di sini ya. Bukan antara prosesor dan kipas, tapi antara prosesor dengan heatsinknya. Itu yang benar. Nah, kemudian yang kedua, berarti tadi yang pertama pertanyaannya ya. Yang kedua, punya paman saya, laptopnya sering mati mendadak ketika di-online-kan. Namun ketika hanya digunakan mengetik tanpa online, bisa berjam-jam digunakan. Kenapa ya, Mbah? Baik ya, kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Tolong jawab, Mbah, kalau dalam laptop apakah juga sama ya, Mbah? Iya, sama. Jadi pastanya ada di tengah prosesor dan kipas, bukan ya, antara prosesor dan heatsinknya. Ini contohnya saya memiliki motherboard laptop yang sudah kami lepaskan ya dari casingnya. Dan ini adalah heatsinknya. Nanti dia terpasang semacam ini. Nah, ini terpasang kayak begini ya. Nah, pasta itu ada di permukaan prosesor ini, di permukaan core-nya ini. Nah, kalau itu mau diganti pastanya, ya bersihkan dulu pasta yang ada di sini, termasuk yang ada pada permukaan bawah dari heatsinknya. Barulah gantikan pasta yang baru. Seperti itu, nanti pasangkan kembali dengan rapat. Di sini jangan lupa ya, kalau untuk laptop, bersihkan juga kipasnya, ini fan-nya ini fan-nya ya. Ini fan-nya. Ini bersihkan juga. Kadang-kadang di sini ini macet ya, karena kotor gitu di situ. Jadi ini bersihkan dulu ya. Kalau kipasnya ternyata nanti mati ya harus diganti kalau kayak begitu. Dan jangan lupa pula membersihkan ventilasi daripada laptop. Contohnya ini ventilasinya ya, yang ini ada di bagian belakang, ventilasinya banyak nih. Bersihkan di sini atau yang di sampingnya. Ya, sebab ventilasi ini kalau sampai dia itu kotor atau tersumbat, itu panas yang berasal dari dalam laptop itu nggak bisa keluar. Dia terkumpul di dalamnya. Nanti itu akan menambah panasnya dari prosesor itu sendiri. Panas ini loh yang mengakibatkan nanti komputer atau laptop ini bisa mati mendadak. Nah, sekarang kita jawab tentang pertanyaan yang kedua, yaitu kenapa laptop tadi kalau digunakan hanya untuk mengetik, dia tidak mati mendadak, namun ketika di-online-kan, dia tiba-tiba mati mendadak. Nah, itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Prosesor ini memerlukan daya listrik tertentu akan bekerja secara normal. Pada komputer-komputer modern, prosesor ini bisa menyesuaikan diri dengan beban kerjanya. Kalau beban kerjanya ringan, maka daya listrik yang dibutuhkan kecil. Jika daya listrik yang dibutuhkan kecil, maka prosesornya ini tidak akan cepat panas. Namun, apabila beban kerjanya tinggi, maka prosesor ini akan mengkonsumsi daya listrik lebih besar. Akibatnya, karena kerja keras beban tinggi tadi, prosesor ini akan mengeluarkan panas yang berlebih. Nah, panas yang berlebih ini harus cepat dibuang. Kalau tadi ketika beban kerja ringan, di sini transfer panas dari core prosesor menuju ke heatsinknya mungkin bisa berjalan normal-normal saja dan di sini tidak terlalu panas ya. Nah, tapi ketika beban kerja tinggi, transfer panasnya harus lebih cepat ya di situ menuju ke heatsinknya ini agar panasnya itu bisa terbuang sempurna ke udara. Nah, di sini kalau
yang namanya pasta tadi mulai mengering atau kurang, tentu nanti untuk transfer panas tadi dari core prosesor ke heatsinknya ini tidak akan berjalan lancar. Ingatlah bahwa pasta itu adalah konduktor, artinya penghantar panas ya, penghantar panas yang baik. Kalau kurang otomatis panas ini tidak cepat terbuang, tidak cepat terserap ke heatsinknya. Akibatnya panas terkumpul pada prosesornya ini apabila melebihi batasan tertentu, maka akan mengakibatkan komputer itu akan mati secara mendadak. Nah, tadi ketika untuk mengetik itu bisa jadi itu bebannya masih ringan. Ya memang itu ringan ya. Sehingga di sini panas yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Makanya komputernya nggak ada masalah begitu. Ketika di online kan, ya apalagi nanti kalau setelah online dia menggunakan beban kerja yang berat ya untuk program-program tertentu gitu di situ, misalnya aja main game online dan sebagainya. Nah itu butuh daya listrik yang tinggi itu nanti. Pokoknya nanti kalau dia kerja berat, prinsipnya gitu, panasnya meningkat. Nah pada saat itulah kalau panasnya tadi tidak cepat terserap oleh heatsinknya ini, dia akan mati secara mendadak. Awalnya sih semacam ini ya. Biasanya awalnya nggak mati mendadak. Awalnya itu ketika terbeban berat, misalnya masuk online tadi, itu tiba-tiba nge-restart sendiri. Awalnya kayak begitu. Sehingga komputer kembali ke sistem operasi, manggil sistem operasi. Nah setelah itu baru dia online-kan lagi. Nah setelah itu nggak berapa lama, restart lagi. Biasanya seperti itu. Lama-kelamaan setelah itu berkali-kali terjadi, setelah sekian hari begitu ya, terjadilah mati mendadak semacam tadi. Jadi kalau dia sering restart sendiri itu tanda ya di situ. Nah, patut diingat di sini sebenarnya penyebab mati mendadak itu tidak hanya itu, masih banyak loh penyebab yang lainnya ya. Khusus untuk laptop ini masih banyak penyebab lainnya, termasuk yang desktop maupun server juga begitu. Ini masih kita batasi pada satu hal ini saja. Nah, pada komputer masa sekarang, memang ya beban kerja itu bisa disesuaikan dengan konsumsi daya listriknya. Itu karena berkat ada teknologi-teknologi baru seperti teknologi AIS, ya ini pada komputer yang berbasis prosesor Intel loh ya. AIS itu Enhanced Intel Speed Step, kemudian ada teknologi Turbo Boost ya, dan yang lain-lainnya. Nah berkat ada itu sehingga beban kerja bisa disesuaikan. Kalau komputer-komputer yang lama dulu itu nggak ada kayak gitu. Jadi berat atau ringan tetap aja konsumsi dayanya sebesar itu. Nah, untuk mengetahui berapa sih sebenarnya daya listrik yang dibutuhkan oleh prosesor, Anda bisa melihat nilai TDP. TDP itu Thermal Design Power ya. Misalnya nilai TDP itu misalnya untuk laptop ya 45 watt. Nah, itu ya itu termasuk tinggi sih kayak gitu ya. Nah, artinya prosesor ini membutuhkan daya listrik 45 watt ya agar bekerja secara normal. Tapi apakah seperti itu? Enggak, ketika beban ringan ada di bawahnya itu konsumsinya turun. Seperti itu. Nah, untuk melihat nilai TDP ini Anda bisa melihat di buku panduannya ya, kalau membeli baru itu biasanya nanti di spesifikasi prosesor itu ada tertulis TDP begitu. Kalau nggak ada, Anda bisa melihat dengan software-software yang sekarang beredar luas ya. Ada Sysop Sandra, Aidan 64, CPU Jet, dan sebagainya. Anda lihat aja di situ nanti spesifikasi prosesornya. Nanti pasti ada nilai TDP di situ. Jadi untuk mengetahuinya seperti itu. Ya. Terus bagaimana untuk komputer desktop sama ya? Nanti akan seperti itu juga. Nah, untuk penyebab-penyebab yang lainnya akan kita bahas nanti pada sesi-sesi berikutnya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Kita ketemu pada sesi berikutnya.